Rika hanya berada satu ruangan dengan pasien laki-laki yang ada di pojokan itu. Di sini si suster Nunung itu mukanya tiba-tiba kelihatan sangat pucat dan seperti ketakutan. Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di sini bersama saya Rini Santika. Kali ini saya akan membahas cerita horor yang ditulis oleh seseorang yang bernama Rika. Sebut saja namanya Rika ya. Yang seperti biasa saya tidak bisa sebutkan biodata lengkapnya seperti apa, karena itu benar-benar privasi sekali ya. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata yang benar-benar ditulis sendiri oleh Teh Rikanya ya. Oke gengs, kita langsung aja ke ceritanya. Rika ini sekarang berusia 34 tahun dan dia tinggal di daerah Bandung Barat yang kita tidak bisa sepil alamat lengkapnya di mana. Nah, si Teh Rika ini dia punya pengalaman pribadi dan dia bercerita ketika usianya 20 tahun. Kala itu Rika bekerja di pasar jualan sayur. Yang setiap harinya nih si Rika berangkat sendiri untuk berjualan sayur. Nah, sementara nih si suaminya si Rika ini bekerja di luar kota sebagai kuli bangunan. Yang kata si Teh Rika ini, si suaminya itu kalau pulang sekitaran 1 atau 2 bulan sekali. Rika kala itu masih tinggal bersama ibunya di rumah. Dan kala itu pula Rika masih belum dikaruniai seorang anak. Di suatu hari nih si Teh Rika ini sering sakit-sakitan. Kayak panas demam hingga sampai katanya mimisan gitu juga. Namun si Teh Rika ini yang saat itu tidak sanggup untuk pergi ke dokter, ia hanya meminum obat warung biasa saja. Si ibunya Rika ini sudah beberapa kali dia menyarankan agar Rika cepat-cepat periksa ke dokter mengenai penyakitnya itu. Namun Rika ini hanya mengiyah-iyahkan saja. Hari demi hari, badan Rika pun mulai tambah kurus seperti digerogoti oleh penyakit itu. Nah mungkin si Rika ini akhirnya berpikir ya tentang penyakitnya itu. Akhirnya si Rika memberanikan diri meminjam uang kepada tetangganya untuk periksa ke dokter. Dan di sana Rika mendapatkan berita buruk. Kalau ternyata selama ini Rika mengidap penyakit leukemia. Sebelumnya Rika ini tidak pernah cerita sama suaminya, ia hanya memendamnya di dalam hatinya saja. Hingga si ibu diam-diam cerita nih sama tetangga perihal penyakitnya si Rika ini. Dan si ibunya Rika juga menyuruh tetangganya mengabari suaminya Rika lewat HP. Tetangganya ini langsunglah mengabari suaminya kalau Rika ini mengalami penyakit leukemia. Setelah mendengar kabar dari tetangganya, akhirnya si suaminya Rika ini cepat-cepat pulang. Dan hari-hari berikutnya sang suami jadi enggan untuk pergi jauh-jauh bekerja lagi. Akhirnya si suaminya hanya bekerja serabutan di desanya. Dan sejak saat itu Rika tidak pernah berjualan lagi di pasar karena kondisinya dia semakin memburuk. Rika juga saat itu sempat menyuruh suaminya untuk melanjutkan jualannya di pasar, namun sang suami tidak mau. Ia tetap memilih bekerja sebagai buruh bangunan saja. Hingga di suatu hari si Rika ini tiba-tiba saja pingsan, yang pada akhirnya Rika dibawa ke rumah sakit terdekat oleh suami dan ibunya. Walaupun si ibu ini usianya sudah tua, namun si ibu ini masih terlihat cukup sehat dan bisa untuk bepergian gitu. Nah sesampainya di rumah sakit nih, si dokter menyarankan Rika untuk dirawat beberapa hari. Yang akhirnya kepaksa dia mau gak mau pada saat itu, meskipun si Rika dan suami ini sangat berat karena kendalanya mereka tidak punya cukup uang ya. Karena sang suami yang tidak tega melihat kondisi Rika yang semakin hari semakin memburuk, akhirnya sang suami pun menyuruh Rika untuk tetap dirawat di rumah sakit saja. Di rumah sakit, Rika dirawat bersamaan dengan pasien-pasien yang mengalami penyakit yang sama. Rika dirawat di rumah sakit di ruangan kelas 3. Di ruangan itu terdapat 2 pasien lain. Karena di ruangan itu hanya ada 3 pasien saja. Lama-kelamaan akhirnya mereka saling mengenal nih. Bahkan keluarga Rika juga sampai-sampai kenal dengan keluarga 2 pasien itu. Kalau ruang kelas 3 kan biasanya beda ya sama ruang VIP. Biasanya kalau ruangan kelas 3 itu satu kamar itu bisa nyampe 3 atau 6 pasien disatuin gitu ya. Ternyata 2 pasien yang lainnya ini udah lama dirawat di sana.
Kebetulan juga si pasien ini umurnya masih pantaran dengan Rika ya, nggak beda jauh gitu. Jadi meskipun mereka bertiga ini sakit, tapi mereka semua masih bisa tetap berkomunikasi. Mereka juga sering ngobrol bareng dari satu ranjang ke ranjang lainnya. Jadi mungkin karena saking mereka ini sudah cukup lama dirawat di rumah sakit ya, sehingga mereka juga sudah akrab. Namun mereka hanya mengobrol sesekali saja ya, itu pun ketika keluarga mereka sedang berada di luar ruangan. Si dua pasien tersebut, yang satu katanya bernama Dewi dan yang satunya lagi bernama Lisa. Kabar-kabarnya katanya si Dewi ini sudah mulai baikan ya, dan sebentar lagi ia sudah bisa pulang. Namun si Lisa nih kelihatannya bakal lebih lama ya tinggal di rumah sakit. Karena penyakit si Lisa ini udah semakin parah katanya. Bahkan terkadang si Lisa ini katanya tiba-tiba pingsan tidak sadarkan diri gitu. Si Lisa ini umurnya 18 tahunan gitu. Rika memperhatikan Lisa kalau Lisa tidur selalu memeluk boneka kesayangannya itu. Terlihat boneka Lisa ini sudah sangat usang. Mungkin itu boneka lama. Biasa kan kalau cewek itu gitu ya, kalau udah sayang sama satu barang ya gitu. Kadang-kadang sama barang yang gak layak pakai juga, tetap aja dibawa-bawa. Nah, dari kalian ada yang begitu juga gak nih? Kamu sama gak kayak gitu? Nah, singkat cerita, setelah 3 minggu si Rika dirawat di rumah sakit dan si Dewi yang dikabarkan sebelumnya mau pulang, tiba-tiba drop lagi. Bahkan Dewi dibawa dokter ke ruangan tindakan untuk beberapa hari. Jadi nih Rika cuman berdua dengan Lisa di ruangan itu. Si Lisa nih curhat ke Rika ya, katanya si Lisa nih udah capek dengan penyakitnya. Dari dulu Lisa bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat. Lisa katanya kasihan sama keluarganya yang terus-terusan bergantian menunggu Lisa di rumah sakit. Di situ nih si Rika mencoba untuk menasehati si Lisa. Kalau Lisa pasti akan sembuh. Lisa yang sabar ya, nah begitu ucap si Rika. Lalu si Lisa ini tiba-tiba kejang-kejang dan si Rika langsung berteriak. Dan kemudian si dokter pun datang langsung untuk menangani Lisa. Sehari setelah itu Lisa sudah terlihat agak baikan lagi. Namun nih si Dewi masih juga belum kembali dari ruang perawatannya. Mereka berdua berpikir ya mungkin Dewi ditempatkan di ruangan lain. Hari demi hari mereka masih dilarang dokter untuk pulang. 5 hari setelah Dewi pergi dari ruangan itu, akhirnya si Rika nanya nih sama suster. Yang kebetulan Rika sama si suster yang merawatnya ini juga udah kenal. Nama susternya ini Ibu Nunung. Rika akhirnya nanya, "Bu, gimana keadaan Dewi?" Lalu Ibu Nunung hanya diam saja. Lalu Rika nanya lagi, "Bu, Dewi masih di ruang tindakan?" Ibu Nunung lalu akhirnya bilang kalau Dewi udah meninggal 1 hari yang lalu. Di sini lalu Rika mulai lemes ya dan langsung mengucap innalillahi wa innalillahi rojiun. Rika nggak nyangka kalau Dewi yang kelihatannya udah mau sembuh tiba-tiba drop lalu meninggal. Setelah itu lalu Bu Nunung keluar dari ruangan itu. Dan tiba-tiba saja terdengar rintihan suara orang menangis. Pas didengar-dengar lagi, ternyata itu suara Lisa. Ternyata Lisa mendengar perbincangan antara Bu Nunung dengan Rika tadi. Setelah Rika dirawat 28 hari atau kurang lebih 1 bulan, Rika akhirnya diperbolehkan dokter untuk pulang. Sebelum pulang, si Rika ini berpamitan kepada Lisa dan menyuruh Lisa untuk terus tetap semangat. Dan Rika juga mendoakan Lisa agar cepat sembuh dari penyakitnya. Setelah tiba di rumah, Rika juga sempat bermimpi kalau Dewi dan Lisa mengajak Rika untuk rekreasi ke Tangkuban Perahu. Anehnya di dalam mimpinya itu Dewi dan Lisa tiba-tiba terjun ke jurang. Namun Rika menganggap ya udahlah itu cuman mimpi ya, biasa bunganya tidur. 10 hari setelah itu tiba-tiba si Rika ini drop lagi dan harus dibawa ke rumah sakit itu lagi. Di sana ternyata masih ada Lisa dan ada 1 pasien baru lagi yang entah tidak tahu namanya siapa. Ketika malam hari si Lisa nih memanggil nama Rika. Teh Rika bangun. Si Rika nih akhirnya bangun ya dan langsung bilang, "Ada apa, Lis? Teh Rika, lihat boneka aku enggak?" "Enggak tahu, Lis, Teteh kan baru aja dirawat lagi." "Oh ya udah deh," ucap Lisa. 1 pasien baru itu liatin Rika terus. Yang kebetulan si pasiennya itu seorang laki-laki. Di dalam hatinya si Rika bilang nih, kenapa sih pasien itu liatin aku terus? Esok harinya nih si Rika merasa aneh, kok sekarang si Lisa gak ada lagi nih yang nungguin? Bahkan keluarganya pun tak terlihat ada yang menengok lagi. Kata si Rika ini, oh mungkin mereka datang pas aku lagi tidur kali ya. Nah kali malam nih si Lisa manggil si Rika lagi. "Teh, boneka aku di mana ya? Aku gak bisa tidur kalau gak ada boneka itu," ucap Lisa. Si Rika ini hanya menjawab,
Coba tanya ke keluarga Lis, siapa tahu disimpan. Teh, kalau udah sembuh tolong cariin boneka Lisa ya, dan nanti kasih ke mamah Lisa. Rika hanya bilang iya siap Lis tanpa pikir panjang lagi. Nah, satu pasien nih yang ada di pojokan itu terus aja ngeliatin si Rika. Si Rika nih kemudian terus aja langsung buru-buru tidur. Esok paginya si Rika sudah diperbolehkan pulang sama dokter. Namun si Rika ini harus terus bolak-balik kontrol seminggu sekali. Bahkan 3 hari setelah ini Rika harus datang lagi ke rumah sakit untuk check up. Di sini si Rika ingin berpamitan kembali sama si Lisa, namun di situ terlihatnya si Lisa sedang tertidur sangat pulas sekali. Akhirnya si Rika langsung aja buru-buru pulang tanpa berpamitan lagi sama si Lisa. Pikir si Rika ya, udah deh nanti juga gue balik lagi ke rumah sakit ya untuk check up, dan nanti juga gue bakalan ketemu lagi sama si Lisa. Singkat cerita, si Rika akhirnya kembali lagi ke rumah sakit untuk check up. Di rumah sakit itu mereka bertemu dengan Suster Nunung dan mereka juga saling menyapa. Hingga si Rika bertanya ke Suster Nunung gimana sekarang kabarnya Lisa. Soalnya udah 3 hari ini nih aku belum ketemu sama Lisa. Kemarin aku ketemu sama Lisa, kelihatannya Lisa udah agak mendingan deh. Di sini si Suster Nunung itu mukanya tiba-tiba kelihatan sangat pucat dan seperti ketakutan. Terus si Bu Nunung itu langsung bilang aja nih sama si Rika, Teh Rika, Lisa kan sudah meninggal 9 hari yang lalu. Tiba-tiba si Rika ini langsung lemes dan pucat gitu. Terus pikir Rika, lalu nih si Rika kemarin ngobrol sama siapa? Lalu si Rika nih ngomong lagi sama si Bu Nunung ini, bukannya 3 hari kemarin Bu, saya bareng sama Lisa dan satu pasien laki-laki di ruangan itu. Si Bu Nunung langsung aja nih menepis dan dia menjawab, Rika hanya berada satu ruangan dengan pasien laki-laki yang ada di pojokan itu. Dan bukan bertiga. Rika semakin ketakutan dan shock. Kebayangkan kalau itu ada di posisinya kalian bagaimana? Si Rika langsung aja buru-buru pulang. Lalu dia menanyakan ke suaminya apakah kemarin hanya ada 2 pasien. Lalu si suaminya itu menjawab, iya, kemarin hanya ada 2 pasien. Rika pun akhirnya curhat nih kepada sang suami dan menceritakan kejadian apa yang ia alami ketika kemarin di rumah sakit. Setelah itu si suami baru tahu semuanya. Si suaminya Rika nih akhirnya nyaranin kalau boneka yang Bu Nunung simpan di dalam gudang rumah sakit itu dibawa aja dan diantarkan ke ibunya si Lisa. Dan dari Bu Nunung juga akhirnya Rika dan suami tahu alamat Lisa. Dan pada akhirnya si boneka itu dikasihkanlah ke ibunya Lisa sesuai apa yang diamanatkan si Lisa. Nah, akhir dari cerita ini gimana menurut kalian semua? Percaya atau tidak? Itu kembali lagi ke kalian semua. Dan memang itulah yang ditulis oleh Teh Rika. Oke, segitu dulu. Mohon maaf bila ada kata dan penyampaian yang kurang baik. Saya Rini Santika di sini. Mohon pamit dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.